silakan ketua kelas atau kalau ada petugas yang berdoa setiap hari, silakan memimpin kita berdoa. Baik, silakan. Terima kasih, saya persilakan untuk duduk. Nah, seperti biasa, silakan ketua kelas mengabsen siapa yang hadir dan siapa juga yang belum hadir. Yang tidak hadir nanti silakan catat namanya. Baik, terima kasih. Minggu lalu kita telah membahas tentang hak asasi manusia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Silakan diambil bukunya, persiapkan bukunya, pulpennya. Silakan ditulis apa yang menjadi inti-inti dari pelajaran kita hari ini. Baik, kita langsung saja dalam materi kita hari ini adalah tentang hak dan kewajiban warga negaraan. Nah, hak ini dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya dapat dibagi menjadi beberapa golongan antara lain. Nah, perlu Bapak jelaskan bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia kita dilindungi oleh hak, ya. Jangankan saja sebelum kita lahir di dunia, selagi kita masih dalam kandungan ibu atau masih dalam kandungan ibu kita masing-masing, maka hukum telah atau sudah mulai melindungi kita. Nah, adapun pada umumnya dapat dengan cara memperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Contohnya, kita sebagai warga negara Republik Indonesia berhak, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kita sebagai warga negara Republik Indonesia berhak dilindungi oleh hukum, ya, yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah setiap warga negara juga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Artinya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk bekerja, ya, di negara Republik Indonesia dan juga kehidupan yang layak. Nah, jadi artinya apa? Sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk kebebasan mencari pekerjaan yang layak untuk dirinya sendiri. Nah, buat anak-anak kami, ya, mari terus semangat berjuang. Jika Anda nanti sudah sukses, maka Anda sudah mempunyai hak, ya, untuk kebebasan mencari pekerjaan. Yang penting jangan sampai merugikan orang lain. Yang berikutnya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
dan dalam pemerintahan. Artinya apa? Setiap warga negara Indonesia ketika pemerintahan menjunjung tinggi nilai keadilan, maka berbicara soal keadilan artinya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sama-sama kedudukannya di dalam hukum ya. Kita sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh hukum tanpa dibeda-bedakan oleh agama atau ras yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, sama seperti adik-adik ya, anak-anak kami hari ini, karena Anda ya sebagai warga negara Indonesia, Anda berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah swasta Islandia. Nah, jadi oleh karena itu hak itu merupakan sesuatu milik kita ya, yang telah menjadi milik kita, atau sesuatu yang memang betul-betul kita punya hak ya. Di balik juga hak ada yang namanya kewajiban. Anda berhak menjadi siswa di sekolah ini itu semua karena ada kewajiban atau ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Jadi hak dan kewajiban itu sesuatu hal yang tak dapat dipisahkan. Yang berikutnya adalah setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dalam serangan musuh. Nah, kita sebagai warga Indonesia, mari ya kita terus bersatu, mari terus berjuang untuk mempertahankan kesatuan di wilayah negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya kita diberikan ya kebebasan untuk belajar ya, supaya kita dapat menambahkan wawasan pola pikir kita. Dengan belajar maka itu akan di situ ya, di dunia pendidikan akan kita mendapatkan beberapa pengalaman baru, khususnya dalam dunia pendidikan. Yang berikutnya adalah setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, ini cukup menarik bahwa setiap warga negara Indonesia ya, kita berhak memberikan pendapat atas kemajuan bangsa negara Indonesia, atau memberikan masukan ya, atau memberikan aspirasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ketika adik-adik kita ya, adik-adik yang ada di tempat ini, misalnya pada suatu saat terjadi perubahan perundang-undangan, maka Anda berhak nantinya memberikan pendapat, baik itu secara lisan maupun secara tulisan di depan hukum. Nah, kewajiban, masuk kita pada kewajiban. Kewajiban ini merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu keharusan ya. Jelas bahwa kewajiban itu merupakan sesuatu syarat ya, atau keharusan yang wajib kita laksanakan atau yang wajib kita lakukan. Nah, kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Nah, artinya apa? Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita dituntut ya untuk keharusan kewajiban kita agar kita dapat menerima hak yang selayaknya. Nah, kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan. Nah, kewajiban bagi individu melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Nah, ada beberapa contoh dari kewajiban warga negara Republik Indonesia. Nah, salah satunya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan ya untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Nah, biasanya ini tugas-tugas aparat keamanan seperti TNI ya, berhak untuk melindungi atau
berkewajiban untuk membela negara ini, mempertahankan kedaulatan. Nah, yang berikutnya adalah setiap warga negara wajib membayar pajak ya dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Nah, perlu juga saya tegaskan kepada adik-adik semuanya, jika suatu saat nanti Anda sudah besar atau sudah memiliki rumah atau kendaraan ya, tetaplah jangan sampai terlambat membayar pajak ya. Kita sebagai warga negara Indonesia ini ada berapa kewajiban kita ya. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilunasi. Misalnya Anda membeli kereta di showroom ya, namun karena kereta tersebut atau harganya terlalu tinggi, kemudian pihak showroom memberikan solusi yang terbaik untuk Anda, yaitu apa? Kredit ya. Dengan Anda diberikan kredit ya, maka ada beberapa keharusan atau kewajiban yang perlu dibayar tiap bulan. Selain daripada itu, Anda juga dikenakan pajak. Nah, pajak itu sesuatu keharusan yang wajib dibayar. Ketika terlambat, maka bisa saja terjadi yang namanya denda. Yang berikutnya adalah setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, nah, kita harus diwajibkan untuk menaati dan juga menjalankan aturan-aturan serta menjunjung tinggi dasar-dasar negara Republik Indonesia atau dasar-dasar hukum yang ada yang berlaku di negara Republik Indonesia. Walaupun saat ini ya ada banyak terjadi, sering terjadi, dan bukan hanya banyak terjadi, bahkan sering terjadi yang namanya pelanggaran undang-undang ini, baik itu tentang di pihak narkotika, padahal itu sudah dilarang oleh pemerintahan. Dan ada banyak hal-hal lain seperti melanggar biasanya di lampu merah ada itu tulisan sebelum lampu hijau itu tidak boleh kita lewati. Tetapi banyak terjadi sekarang ini, akhir-akhir ini banyak terjadi ya. Itu sebenarnya bukan karena kurangnya kesadaran masyarakat, tetapi karena tidak menaati atau tidak tidak menaati atau tidak mau taat pada aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang ada atau yang diberlakukan dalam suatu ketetapan tersebut. Nah, Bapak sarankan kepada adik-adik semuanya yang telah ada di tempat ini, jika suatu saat nanti Anda sudah mulai sukses ya, jangan karena pangkat Anda sudah mungkin jauh lebih tinggi nanti dari Bapak, jadi itu menurunkan nilai-nilai ketaatan Anda pada nilai-nilai undang-undang atau pada peraturan-peraturan yang ada. Nah, itulah gunanya pendidikan, itulah gunanya kita diberikan sekolah ya, agar benar-benar memahami yang namanya apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita taati ya. Dan sampai sekarang ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Sering terjadi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Ya, Anda sebagai calon-calon generasi penerus bangsa, maka jadilah contoh dimanapun Anda berada atau di tengah-tengah sosial, di tengah-tengah masyarakat. Jadilah teladan, jadilah contoh. Tunjukkan bahwa Anda sudah dibimbing atau Anda sudah berpendidikan di SMA negeri atau di SMA swasta di Selandia ini. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun untuk ya berkembangnya kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai generasi muda, mari semangat, bangkitkan semangatnya ya untuk perkembangan ya, untuk membangun negara Republik Indonesia ke jalan yang lebih baik. Tidak ada negara lain yang datang
membangun negara Indonesia selain diri kita sendiri. Sama seperti di dalam sebuah keluarga, tidak ada orang yang mau berkorban ya kepada semua orang untuk membangun keluarga tersebut ya agar bisa maju tanpa adanya usaha-usaha dari keluarga tersebut. Nah, begitu juga dalam negara. Tidak ada orang lain yang dapat membangun negara kita ini selain diri kita sendiri. Nah, dalam berpendidikan juga seperti begitu. Ya. Jadi semuanya adalah karena diri kita sendiri. Selagi kita diberikan hak untuk tinggal di negara Indonesia, maka gunakanlah hak itu untuk memajukan ya. Memajukan dan juga untuk membangun negara Indonesia. Walaupun saat ini Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin nanti ke depannya saya bisa menjadi pemimpin negara ini atau setidaknya menjadi pemimpin daerah-daerah tertentu ya, baik di kampungan ya. Sementara saya dari keluarga yang tidak mampu. Anda jangan berpikir begitu ya. Anda jangan berpikir begitu. Nasib Anda ke depannya kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas sekarang belajarlah sesungguh-sungguh, teruslah bangkitkan semangatnya. Ingat, kegagalan adalah sesuatu pengalaman baru. Kegagalan itu akan memberikan kita pengalaman baru betapa pentingnya kesuksesan ya. Jika Anda gagal sekali, maka coba bangkit lagi. Percaya setiap kegagalan itu pasti ada yang namanya nikmatnya. Yang berikutnya adalah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1995, di sini juga tertulis beberapa kewajiban warga negara. Ya, tadi setelah saya bacakan sebagian, yaitu membayar pajak, kemudian membela pertahanan dan keamanan, menghormati hak asasi manusia. Nah, ini juga paling menarik, ini juga paling penting buat adik-adik. Menghargai sesama, menghargai martabat sesama manusia, saling menghargai, itulah toleransi. Ya, menghargai perbedaan orang lain. Kita juga diberikan hak asasi manusia. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang nilai-nilai hak asasi manusia apa saja. Itu hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia itu merupakan sesuatu hak yang dimiliki oleh seseorang atau oleh setiap individu sejak dia masih dalam kandungan, begitu juga setelah lahir. Ya, yang berikutnya adalah ikut serta dalam membela negara. Tadi telah Bapak jelaskan. Yang berikutnya adalah wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini juga sudah kita jelaskan tadi ya, sebagian. Nah, dan mungkin yang arti daripada wajib mengikuti pendidikan dasar ini juga berkaitan tentang antara hak dan kewajiban. Adik-adik sekalian, Anda berhak duduk di bangku SMA karena Anda juga telah melewati tahap-tahap atau syarat-syarat untuk masuk pada sekolah menengah atas ya. Anda setelah dididik dari SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, dan Anda memasuki bangku SMA. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ya, di balik hak ada yang namanya kewajiban. Nah, berikut adalah isi dari pasal yang menyatakan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pasal yang ke-26 ayat 1, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Pada pasal yang kedua ya, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dalam undang-undang. Nah, undang-undang pada pasal yang ke-26 ayat 1 ini menceritakan tentang atau berbunyi tentang barang siapa atau setiap warga negara Indonesia ya yang berhak dan yang telah disahkan menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli. Nah, ketika orang lain atau negara-negara luar masuk di Indonesia, maka ada
pada pasal ya ini tadi ada pada ayat yang kedua, ada syarat-syaratnya ya. Memasuki negara orang lain itu pasti ada yang namanya butuh yang namanya syarat. Mereka tidak dianggap sebagai warga penduduk tersebut ya. Mereka hanya dianggap sebagai misalnya dalam hidup berbangsa dalam bernegara ini kita contohnya dari negara lain masuk di negara Indonesia itu tidak dianggap sebagai warga negara Republik Indonesia asli karena dia tidak tercatat dalam daftar WNI atau warga negara Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah pada pasal yang ke-28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Nah, jadi ini jelas ini berkaitan tentang kewajiban-kewajiban ya kita wajib ya mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Nah, ini jelas warga negara itu adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintahan negara tersebut. Nah, siapakah warga negara tersebut? Ya kita sebagai warga penduduk asli ya yang hidup, lahir dan tinggal di Indonesia. Yang berikutnya adalah adapun pengertian penduduk menurut Kalsil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok domisili dalam tempat ya atau dalam wilayah negara tersebut. Nah, pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 adalah sebuah penduduk ya atau penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan ya, tempat kelahiran dan sebagainya. Nah, jadi artinya apa? Warga penduduk ini dapat kita lihat bisa berdasarkan karena keturunan ya, keturunan atau tempat lahir. Yang berikutnya adalah beberapa pengertian tentang warga negara juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yang ke-26 menyatakan bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Pada pasal yang ke-1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1958 dan Undang-Undang NP Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau ya perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Warga negara Indonesia ini adalah orang-orang yang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang warga negara. Jadi jelas bahwa warga negara Indonesia adalah warga orang asli yang ada di negara Indonesia, yang lahir di Indonesia, bisa dilihat dari segi keturunan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah kita membahas tentang hak dan kewajiban negara atau pemerintahan. Nah, hak dan kewajiban negara ini adalah menggambarkan apa yang harus diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintahan dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah hak negara atau pemerintah adalah meliputi salah satunya menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Nah, biasanya ini tugas-tugas DPR ya, menciptakan undang-undang untuk perlindungan
Perlindungan Warga Negara Republik Indonesia. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, ya, yang bisa Bapak jelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Minggu depan bisa kita sambung, dan sebelumnya jika ada sebelum kita tutup, jika ada yang bertanya diperbolehkan. Silakan bertanya, ya. Jika ada yang bertanya silakan ditanya. Namun ketika ada anak-anak kami yang mau menanggapinya juga, kita berikan waktu. Silakan satu orang dari sebelah sana, ya, atas nama Filemon. Pertanyaannya apa? Baik, terima kasih. Silakan dulu. Ada yang mau menjawab? Dari teman kalian itu? Tidak ada. Baik, langsung Bapak jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, maka kita akan langsung saja, kita akan membentukkan yang namanya diskusi, ya. Diskusi. Ada pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini, ya. Pokoknya penting. Ini juga sangat menarik topiknya dan sangat gampang untuk ditanggapi. Kita langsung saja membuat yang namanya diskusi. Bagi 4 kelompok saja. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Satu kelompok 3 sampai 4 orang saja. Silakan. Baik, judul kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang contoh dan kewajiban warga negara. Judul kelompok 1 adalah contoh hak warga negara, ya, contoh hak dan warga negara. Ya. Nah, dalam kelompok ini membahas tentang apa saja contoh hak warga negara, dan bila terjadinya, ya, atau bila hak-hak tersebut tidak didapatkan, ya, apa saja, ya, yang perlu yang namanya apa tuntutan hukumnya, ya, seperti begitu. Nanti dalam penyampaian diskusi misalnya dia berhak tinggal di Indonesia, namun kemudian ada orang yang mengusir dia, ya, seperti begitu. Lalu apa itu undang-undang nomor berapa ada tertulis, ya, tentang undang-undang hak dan hak warga negara. Silakan untuk didiskusikan dulu. Saya berikan waktu 10 menit untuk diskusi bersama. Kemudian nanti habis itu langsung saja pada presentasi. Nah, ini juga topik sangat mudah, ya. Jadi biar proses pembelajaran kita ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sudah selesai. Waktunya 10 menit selesai. Silakan dipresentasikan.
kasih atas presentasi dari kelompok 1. Bapak lihat hasilnya sangat bagus sesuai dengan yang Bapak harapkan. Bapak harapkan buat kelompok 2, 3, 4 ya. Silakan teruslah belajar dan jujur dengan kelompok 1 ya. Belajarlah terus untuk meningkatkan pengetahuan Anda di bidang ilmu pendidikan ini. Waktu tidak dapat kembali lagi, jadi jangan sia-siain waktu, terus belajar ya. Belajar di rumah, belajar itu tidak mesti harus di sekolah, belajar itu tidak mesti harus ada guru. Di rumah pun, dimanapun Anda berada, Anda bisa saja belajar, apalagi dengan zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi sekarang ini ya. Di semuanya serba gampang, semuanya serba mudah. Namun menyarankan gunakanlah media-media ya atau alat-alat komunikasi secara yang berdampak positif saja. Jauhilah hal-hal yang negatif di dalamnya. Karena dengan kecanggihan teknologi sekarang ini juga ya, ketika adik-adik ya, anak-anak sekalian semuanya tidak bisa menguasai diri ya, atau tidak bisa menggunakannya dengan semaksimal mungkin, maka itu bisa saja merusak masa depan adik-adik sekalian ya. Jadi teruslah menggunakan alat media silakan saja ya. Gunakan waktunya untuk belajar ya. Sekarang sudah mudah untuk mendapatkan materi proses pelajaran, tinggal cari aja di Google, itu akan langsung muncul ya. Jadi sekarang pun tanpa kita beli buku sudah lengkap di Google sekarang, jauh beda dengan zaman-zaman dulu. Itulah sebabnya kita bersyukur saat ini ya, bersyukur sudah memudahkan ya. Jadi gunakanlah waktu itu ya, jangan disia-sia. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Seperti biasanya ya, sebelum kita tutup maka silakan orang yang memimpin kita berdalam doa. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Proses pembelajaran kita telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak jelaskan bisa lengket di otak ya. Jangan dengan kiri keluar, dengan kanan keluar langsung ke kiri ya. Sebenarnya kalau dengan kanan keluarnya ke kiri, tapi kalau dengarnya kiri langsung keluar ke kiri itu sangat berbahaya. Nah, itu saja proses ya atau pembelajaran kita hari ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih juga buat kelompok 1 yang telah mempresentasikan kelompoknya. Teruslah bersemangat untuk belajar. Minggu depan kita akan masuk tentang asas-asas keluarga negaraan. Sudah dicatat, minggu depan akan Bapak membuat juga ruang diskusi. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.